Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelas 12 6B06 untuk mata kuliah Web Programming 2. Kami di sini akan mempresentasikan web yang sudah kami buat, yaitu web Simpek Kepegawaian Sistem Tunjangan TPP Pegawai. Oke, perkenalkan ya, saya sendiri Andika Nugraha Pratama, yang sebelah saya. Saya Sebelahnya beda-beda Fajar sih. Haryanto. Ya, Saya Nur Hamdi. ya, yang pakai headphone. Saya Saya Budiarto. Ya, selanjutnya. Iwan Afrianto. Ya, oke. Oh, tulisannya Bakena. Lanjut. Ya, sip. Oke, jadi udah kumpul semua ya. Mari kita lanjut langsung presentasikan web yang akan kita bahas. Ya. Oke, ini adalah tampilan halaman login sistem TPP Tunjangan Pendapatan Pegawai. Ada username, password, dan tombol sign untuk login. Oke, kita di sini akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang di dalam web ini. Langsung saja ya, kita masuk sebagai admin. Ya, di sini nanti ada beberapa fitur yang akan dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya. Dan sekarang, oke, Bang, untuk Hamdi, saya persilakan untuk presentasi. Terima kasih Bang Dika. Pertama, saya akan menjelaskan bagian data pegawai. Di sini terlihat ada bagian pegawai dan jabatan. Bagian pegawai dan jabatan ini sama, sistemnya CRUD, bisa create, update, delete ya, CRUD itu ya. Ya, betul. Di bagian pegawai kita bisa coba buka Bang Dika, tolong. Nah, kita bisa melihat data pegawai di sini yang sudah ada. Kita juga bisa edit dan hapus serta menambahkan di pojok kiri itu tuh, di atasnya entry. Coba kita tambahin. Nah, kita bisa tambahkan nomor induk pegawainya, masih manual. Kita sini aja ya. Saya kasih 121.856 untuk saya. Nama Nur Hamdi. Nah, data jabatannya itu ngambil dari apa tadi? Pas itu ya, yang bagian jabatan tadi ya Bang Dika ya? Ya, betul. Yang sudah kita buat sebelumnya. Tersambung. Sambung. Jadi, apa mungkin, nah itu terserah lah. Ya, apa aja. Itu kita bisa upload foto untuk dimasukkan ke database. Kita isi pendidikannya. Udah universitas Bang, sorry. Bukan STEMIC lagi. Status kepegawaian tetap. Amin. Nah, username. Ini diatur sama IT. Ya, ini bisa kita kasih password atau enggak setelah ya. Ini enggak kita kasih password aja. Oke. Nah, sekarang kita lihat ada hasilnya. Coba Bang Rika. Nah, ada. Coba diedit. Nah, masih bisa diedit. Alamatnya coba diganti. Alamat nggak tampil di depan ya tadi ya? Tampil. Coba diganti jadi apa? Jati Asih. Bukan di Gambrit.
submit. Ada ya tuh, Ya, bisa kelihatan ya. Selanjutnya bagian jabatan. oke. Bagian jabatan kita bisa menambahkan nama jabatannya, golongan, senior, junior, middle, keterangan gajinya, dan bonusnya kalau nggak salah ya. Coba kita tambahin yang baru. Apa ya namanya yang Mungkin apa Bang Dika nih? Oh ya, security apa? Internet security apa networking, coba networking. Networking belum ada kan? belum ada. Oh, salah tadi. Nah, network engineer atau network apa gitu. Oh, security aja ya. Contoh aja ya. Network security. Golongan Tetap. senior lah. Security itu harus yang bagus, jangan junior yang masih coba-coba. Betul, betul. Oke. Tunjangannya ini nanti bisa kita perhitungkan kalau misalnya nanti udah berjalan ya. Ini hanya untuk contoh aja, mungkin kita untuk saja 5 juta kali ya. Submit. Nah, network engineer tuh ya. Apa network security? Kok nggak ada sih? Oh, di next Bang. Di halaman 2. Oh, engineer udah ada ya. Tuh ada. Udah tertambah di sini ya. Mungkin mau di edit delete juga nggak Bang? Coba ya. Coba jadi network security coba. Dengan networking. Nah, terus mungkin dikurangin dikit atau enggak, terserah. Submit nih. Jadi 4. Submit. Ya. Berhasil, kita lihat. Nah, ada ya, sudah berubah ya. Berikut sudah dijabarkan fungsi CRUD bagian data pegawai, bagian pegawai dan jabatan. Selanjutnya bagian absensi. Diteruskan ke siapa nih? Fajar, Pak Fajar. Bang Fajar Haryanto. Silakan Bang Hari. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur absensi. Nah, di menu absensi ini kita sudah mulai memasukkan data pegawai dan kita memasukkan absensi. Nah, dari sini kita bisa mencari data pegawai siapa saja nama-namanya. Nah, contoh ini saya untuk data pegawai Triwan Afrianto sebagai pegawai. Nah, nanti kita tinggal pilih. Ini masih manual ya, masukinnya satu-satu gitu ya. Karena ini berhubungan dengan tunjangan pegawainya. Gitu. Nah, kemudian di sini setelah muncul data pegawai, kita masukkan misalkan yang akan dimasukkan di sini pada bulan Mei misalkan. Nah, kita tinggal klik di bulan Mei. Nah, kemudian kita isi presensi hadirnya. Misalkan kita pegawai itu kan selama 1 minggu berarti tinggal dikali 4 ya, 5 hari kali 4 berarti 20 hari. Nah, kita tinggal ketik 20 hari, kemudian izin, misalkan dia izin nggak ada, nah berarti kita tulis 0. Terus kemudian presensi tidak hadirnya juga tidak ada, nah kita juga tulis 0. Nah, kemudian kita langsung ke isi absensi. Nah, inilah data absensi yang sudah ditambahkan. Nanti akan muncul tampilan. Tinggal klik OK. Kan mau muncul. Oke, sudah berhasil ya. Langsung
fiturnya udah Oke, berhasil. nanti ini dari absensi ini berhubungannya ke tunjangan. Nah, setelah itu tunjangan pegawai yang akan dijelaskan oleh Bang Joko Budiarto. Nanti tampilannya akan ada di tunjangan pegawai itu. Oke, selanjutnya Bang Joko Budiarto. Ya, terima kasih Bang Har. Oke, selanjutnya kita langsung ke tunjangan pegawai. Tunjangan pegawai, kita cari Data yang udah dimasukkan tadi ya. kita lihat contohnya di Ya, Triwan Afrianto. pakai data Triwan Afrianto aja. Ya, Ya, di sini udah kelihatan ya tunjangan pegawainya. Kalau yang absensinya udah aktif, udah berjalan seperti biasanya, jumlah TPP-nya kelihatan, status kepegawaiannya, nama jabatan, dan bulan masuk. Oke, baik, kita lihat yang sebelumnya, Bang. Yang belum. Nah, di sini ada catatan, jika kehadiran kurang dari, lebih dari atau sama dengan 10 hari, maka potongan tambahan pendapatan 10%. Jika kehadiran kurang dari, lebih dari atau sama dengan 20 hari, maka potongan tambahan pendapatan 20%. Jika kehadiran kurang dari, lebih dari 25 hari, maka potongan tambahan pendapatan 25%. Yang terakhir, jika kehadiran kurang dari 10 hari, maka potongan tambahan pendapatan 50%. Nah, contohnya di sini ya, Hadira 20 hari, izinnya nggak ada, absen nggak masuk, ini juga nggak ada. Nah, sini jumlah TPP-nya. Nah, di sini kita coba lihat print data ya. Oke. Nah, ini contoh hasil print out ya. Tambahan pendapatan pegawai yang didapat oleh Triwan Afrianto. Jumlah TPP bersihnya 8 juta sekian lah. Ya. Jadi laporannya akan dibahas oleh Triwan Afrianto. Silakan Bang Triwan. Oke. Untuk laporan mungkin langsung ke saya, Oh, Andika. Dika ya. Oke, terima kasih, Bang Joy. Oke, lanjut ke data laporan ya, fitur laporan. Jadi di laporan ini ada 3 pegawai, data absensi, dan data TPP. Oke, mari kita lihat data pegawai. Jadi di data pegawai ini adalah list semua data pegawai yang sudah kita input tadi. Nah, misalnya ada 5 ya. Nanti bisa kita tambahin lagi, bisa sampai ratusan mungkin kalau ada pegawainya ratusan. Dan bisa kita print juga. Nah, seperti ini. Jadi untuk biodata pegawainya, NIP-nya berapa, nama, jenis kelamin, agama, foto, nah dan yang lainnya. Seperti itu contohnya. Lalu yang kedua adalah data absensi.
Nah, data absensi kinerja pegawai yang bisa kita lihat di dalam menu admin ini. Jadi misalnya tadi hari ini ya tanggal 4 Juli sekarang kan, yang udah absen siapa bisa kita lihat sini. Nah, ada 2 orang yang sudah diisi absen untuk TPP-nya. Bisa kita lihat di sini. Cetak laporan absensi pegawai. Nah, bisa kita cetak juga di sini. Jadi data laporan absensi terhitung dari 4 Juli sampai dengan 4 Juli. Nah, biasanya ini kita hitung setiap tanggal akhir bulan ya, mau penggajian ya. Jadi nanti semua direkap dan dimasukkan di sini, di TPP. Lalu selanjutnya di data TPP. Nah, ini untuk tunjangannya ya. Nah, untuk berapa yang didapat pasti bisa kita lihat di sini yang sudah diperhitungkan oleh rumus yang udah ada dalam di web yang kita buat ini. Dipotong yang tadi ada tidak hadir, ada sakit, kalau sakit potongannya berapa persen, nanti ada di sana. Oke, untuk laporan mungkin sudah selesai. Yang selanjutnya adalah Triwan untuk menjelaskan data user atau hak akses. Silakan Triwan. Terima kasih Andika. Nah, kemudian saya jelasin untuk fitur data user atau hak akses. Nah, di sini web ini laporan sistem ini apa namanya TPP kepegawaian bisa diakses untuk pihak admin atau user. Di sini kita bisa memakai keduanya. Bisa juga kita tambahkan akses, misalkan kita tambahkan user baru ya. Nah, di sini nama Andika Pratama. Username Andika 123. Passwordnya 123. Aksesnya di sini dipilih kita user ya. Oke, kita entry data. Nah, di sini kan masih tampilan ini ya, admin ya. Kita bisa login pakai untuk tampilan usernya ya, yang udah kita buat tadi. Kita logout dulu. Oke, username-nya tadi Andika 123. Password 123. Nah, di sini untuk berhasil nih. Ini untuk tampilan usernya cuma ada fitur dashboard, home, dan laporan. Laporan isinya cuma hanya data pegawai, data absensi, data PPP. Yang tadi sudah dijelasin sama Andika untuk bisa ngeprint, untuk apa namanya data absensi yang sudah di absensi, terus data pegawainya yang sudah diinput, seperti itu. Kalau untuk tampilan admin yang tadi yang sebelumnya kita dibahas sama teman-teman ada data pegawai, tunjangan, absensi, terus laporan. Nah, seperti ini untuk tampilan adminnya. Untuk webnya seperti inilah untuk
tampilannya dan fitur-fiturnya. Saya kembalikan kepada Andika Pratama. Oke, terima kasih Triwan. Ya, Oke. oke, itu adalah semua fitur yang ada di web ini ya. Jadi di web ini yang kita buat ini CRUD-nya, create, update, delete-nya sudah berjalan cukup baik ya. Dan juga untuk koneksi database-nya sudah bisa. Dan juga kita tambahin untuk rumus-rumus untuk perhitungan gajian TPP itu. Oke, mungkin ini saja yang bisa kami presentasikan dari kelompok kami. Mungkin masih banyak kekurangan, tapi kita terus berusaha untuk memberikan yang terbaik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.